CPU waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mas Joko Gendeng. Oke, di video kali ini saya mau ganti prosesor PC saya. Kalau kemarin kan saya rakit PC di video yang ini pakai prosesor dari Intel gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau ganti prosesor pakai AMD. Karena ganti prosesor, jadi saya juga harus ganti motherboardnya juga. Nah, di sini saya mau pakai prosesor AMD Ryzen 5 yang seri 3500. Soketnya dia pakai AM4, jadi motherboardnya ini saya pakai TUF Gaming B450M Plus. Nah, ini saya beli semuanya, ini second tapi full set gitu ya. Oke, langsung aja kita unboxing dulu prosesornya. Nah, ini isinya masih komplit semua, ada kitab-kitabnya dan juga ada kipas prosesornya. Ini juga masih dapat stikernya. Nah, ini prosesornya AMD Ryzen 5 3500. Kita cek pinnya juga masih aman, nggak ada yang bengkok. Nice ya. Oke, sekarang kita unboxing motherboardnya. Nah, ini dia motherboard Asus TUF Gaming B450M Plus. Untuk soket RAM-nya di sini ada 4 buah. Terus untuk SATA-nya ada 6 buah. Di sebelah sini ada 4 dan di sini ada 2 lagi. Lalu ada soket PCIe versi 3.0. Lalu ada soket M2 di sini. Terus di sini portnya udah ada armornya gitu. Jadi keren banget. Untuk powernya ini dia pakai yang 8 pin. Ada soket USB 3.1 Gen 1 di sini. Terus untuk port-portnya di sini ada port audio, 2 buah port USB 3.1 Gen 1, port LAN, terus ada port USB Type-C sama USB 3.1 Gen 2, port HDMI dan DVI, 2 buah port USB 2.0 dan juga port keyboard sama mouse. Oke, mungkin segitu aja, lanjut kita pasang prosesornya. Oke, sebelum kita pasang prosesornya, pastikan dulu di soketnya ini bersih dari debu atau bekas pasta thermal. Terus di pin prosesornya juga kita cek biar aman saat pemasangannya. Nah, untuk pemasangannya diperhatikan di soketnya ini ada tanda segitiga. Begitu juga di prosesornya, di sini ada tanda segitiga. Jadi pasangnya harus tepat sama-sama di bagian tandanya ini. Untuk cara pemasangannya cukup gampang. Jadi ini pengaitnya kita lepas dulu. Lalu prosesornya ini kita pasang secara perlahan. Nah, pastikan ini nggak goyang-goyang. Setelah itu kita tinggal mengunci pengaitnya. Oke, lanjut kita pasang kipas prosesornya. Jadi ini kita pasang dulu bracket atau dudukannya. Nah, caranya ini kita balik motherboardnya dulu. Lalu kita pasang bracketnya. Nah, biar nggak lepas saat kita pasang kipas prosesornya, ini kita tempel dulu pakai solasi plastik. Nah, sebelum kita pasang kipas, ini prosesornya kita harus kasih pasta thermal dulu. Di sini saya cuma pakai pasta thermal yang generik, yang biasa aja. Jadi nanti ini kita kasih di atas prosesornya, terus kita ratakan.
Setelah rata, lalu kita pasangkan kipas prosesornya ini secara perlahan. Setelah kipas prosesor terpasang dengan baik, jangan lupa solasi yang tadi kita tempel ini kita lepas dulu. Nah, ini motherboard yang sebelumnya udah saya lepas dari casingnya. Jadi ini motherboard yang sebelumnya akan saya ganti dengan motherboard yang ini. Untuk Windowsnya ini saya install di NVMe ini. Nanti saya mau coba langsung plug and play sama RAM-nya juga ke motherboard dan prosesor Ryzen ini. Nanti kita cek bisa atau enggak. Oke, NVMe dan RAM-nya ini juga udah saya pindahin ke motherboard yang mau kita pasang. Habis ini kita pasang ke casingnya. Sebelum pasang motherboard ke casingnya, jangan lupa kita pasang dulu backplate ke casingnya. Oke, ini udah saya pasang semua motherboard beserta komponen-komponen lainnya ke casing, termasuk VGA dan kabelnya, juga kabel power motherboardnya. Habis ini kita tes nyalain PC-nya. Oke, sekarang kita coba nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini udah mulai booting. Tadi cukup lama juga ditunggu. Jadi saya potong videonya dan ini langsung minta kita masuk ke settingan BIOS-nya. Nah, ini settingan BIOS-nya, bisa masuk ke BIOS. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau harddisknya ini udah kebaca semua, terus juga RAM-nya udah kebaca semua, putaran fan ada, terus temperatur dari CPU juga kebaca semua. Terus untuk device bootingnya juga NVMe ini udah kedetek semua ya. Jadi ini tinggal kita coba masuk untuk booting ke Windows. Oke, ini udah saya tadi restart. Sekarang ini masuk ke booting ke Windows. Kita tunggu sampai masuk ke Windows. Bisa apa enggak kita coba. Oke, alhamdulillah bisa masuk ke Windows. Coba kita masuk ke desktop, bisa atau enggak. Oke, bisa masuk ke desktop. Coba kita tunggu dulu apakah nanti ada masalah. Kita coba buka dulu MSI Afterburner. Kita cek ini CPU waduh, blue screen. Oke, kita coba restart lagi coba. Oke, ternyata masih blue screen. Habis ini coba saya mau lepas pasang NVMe nya dulu. Oke, ini tadi udah dicoba untuk lepas pasang NVMe nya, takutnya OS Windows-nya nggak kebaca. Di sini coba kita lihat di boot option udah kedetek juga. Nanti coba abis ini kita mau coba restart lagi. Setelah di restart ternyata malah jadi nggak kedetek. Coba abis ini saya mau cobain booting pakai flash disk bootable, bisa kebaca atau enggak. Oke, ini motherboardnya saya lepas lagi dari casingnya biar coba ngeliat gampang. Ini udah pakai flash disk bootable dan ternyata ini dia mau masuk, bisa booting. Nah, habis ini saya mau cari penyebabnya, kira-kira apa tadi masalah bisa blue screen.
Oke, ini udah kita coba-coba lagi. Ternyata tadi itu masalahnya ada di RAM. Jadi RAM-nya saya tuker-tuker. Ternyata ada satu RAM-nya yang nggak bisa. Jadi tadi udah saya bersihin. Dan ini udah saya coba lagi, bisa masuk ke Windows. Habis ini kita mau masuk ke desktopnya. Lalu kita coba tunggu beberapa saat apakah bisa jalan dengan normal atau enggak. Oke, kayaknya aman. Jadi lumayan lama juga tadi ini udah masuk ke Windowsnya. Terus ini juga udah install driver-driver yang dibutuhin untuk motherboard juga prosesornya. Mudah-mudahan aman terus. Jadi tadi fix penyebabnya adalah di RAM. Oke, untuk motherboard dan yang lain-lainnya udah dipasang lagi ke casing. Dan ini udah bisa normal lagi, alhamdulillah ya. Jadi kesimpulannya untuk ganti motherboard dan prosesor dari Intel ke AMD itu sebenarnya nggak butuh untuk install ulang Windows, tapi yang harus dicek adalah ketika memindahkan komponen kayak tadi NVMe dan juga RAM-nya itu harus benar-benar proper. Dan kalau ada kendala bisa coba dibersihin dulu pin-pinnya. Jadi tadi ini penyebab utamanya adalah di RAM. Jadi ada salah satu RAM tuh yang nggak kebaca, jadi itu yang bikin blue screen. Jadi tadi setelah saya coba untuk dibersihkan pinnya itu jadi normal lagi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Don't forget, just relax and squeeze. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.